Dalam dunia yang sangat dinamis ini, visualisasi telah menjadi teknik populer yang dianggap kunci menuju kesuksesan. Buku-buku self-help, ceramah motivasi, hingga video di media sosial sering membahas kekuatan membayangkan apa yang diinginkan. Namun, popularitas ini kerap kali hanya menggarap permukaan, tanpa mendalami substansi yang sesungguhnya. Sahabat sang pengelana. Visualisasi telah memikat jutaan orang dan digunakan sebagai alat untuk mencapai berbagai tujuan, dari promosi pekerjaan hingga keberuntungan hidup. Sayangnya, pendekatan ini seringkali disederhanakan menjadi sekadar membayangkan hasil akhir, tanpa memahami elemen mendalam yang diperlukan untuk mewujudkannya. Apakah cukup dengan membayangkan kesuksesan, rumah impian, atau hubungan ideal agar semuanya menjadi nyata? Jawabannya terletak pada keterhubungan antara pikiran, emosi, dan tindakan nyata. Banyak orang kecewa ketika visualisasi mereka tidak membuahkan hasil. Pendekatan visualisasi yang dangkal sering mengabaikan elemen penting seperti emosi yang selaras dan niat yang terarah. Visualisasi sejati adalah lebih dari sekadar gambaran mental. Ia melibatkan energi mendalam yang dipancarkan oleh pikiran dan perasaan. Tanpa elemen-elemen ini, visualisasi menjadi sekadar bayangan yang indah, namun tanpa kedalaman. Teknik visualisasi sejati bukanlah penemuan modern. Ia berasal dari tradisi kuno yang kaya akan kebijaksanaan, seperti yoga dan meditasi dalam tradisi spiritual Timur. Tradisi ini menggunakan visualisasi untuk menyelaraskan jiwa dengan alam semesta. Pemimpin spiritual dari berbagai tradisi, termasuk filsuf Yunani kuno, memahami bahwa pikiran memiliki hubungan erat dengan realitas. Namun, transisi visualisasi ke dunia modern seringkali menghilangkan kedalaman esensinya. Dalam penggunaannya, visualisasi perlu kembali kepada tujuan aslinya, menciptakan koneksi mendalam antara diri, semesta, dan energi yang mengalir. Visualisasi adalah seni menciptakan realitas melalui kekuatan pikiran yang selaras dengan emosi. Ketika dilakukan dengan benar, ia menjadi seperti melukis kehidupan di atas kanvas yang tak terlihat, menggunakan energi sebagai kuas dan niat sebagai warna. Visualisasi membutuhkan lebih dari sekadar imajinasi. Emosi memainkan peran vital dalam memperkuat gambaran mental. Pikiran adalah alat pemancar energi, dan emosi adalah amplifikator yang memperkuat getarannya. Ketika kita membayangkan sesuatu dengan emosi mendalam seperti rasa syukur atau kebahagiaan, kita menciptakan resonansi yang memengaruhi dunia di sekitar kita. Sebuah gambar mental yang jelas dan dipadukan dengan emosi yang tulus mampu menciptakan pengalaman nyata dalam pikiran. Dalam visualisasi aktif, penting untuk melibatkan seluruh panca indera. Misalnya, jika membayangkan diri di pantai, rasakan pasir di bawah kaki, dengarkan deburan ombak, dan hirup aroma air asin. Semakin banyak indera yang dilibatkan, semakin kuat hubungan emosional yang tercipta. Selain itu, pengulangan adalah elemen penting. Seperti otot yang diperkuat melalui latihan, citra mental yang diulang-ulang akan menjadi semakin hidup. Dengan konsistensi, pikiran bawah sadar akan mengenali adegan tersebut sebagai sesuatu yang nyata dan mulai mencari cara untuk mewujudkannya. Persiapan adalah fondasi yang menentukan keberhasilan visualisasi. Pikiran yang kacau seperti lautan bergelombang sulit untuk dilalui. Oleh karena itu, meditasi pasif adalah langkah awal yang krusial. Dalam meditasi ini, kita tidak mencoba mengendalikan pikiran, melainkan membiarkannya melayang seperti awan di langit. Proses ini membantu menenangkan pikiran dan menciptakan ruang untuk energi kreatif yang terarah. Meditasi pasif juga membuka akses ke ruang dalam diri, di mana niat dapat tumbuh tanpa gangguan. Pikiran yang tenang seperti danau yang jernih mampu memantulkan gambaran mental dengan kejelasan luar biasa. Dengan meditasi, kita menciptakan tanah subur untuk menanam benih visualisasi. Membuat visualisasi menjadi bagian dari rutinitas harian adalah langkah penting. Luangkan waktu khusus setiap hari, bahkan hanya 30 menit, untuk meditasi dan visualisasi. Mulailah dengan 10 menit meditasi pasif
untuk menenangkan pikiran, lalu lanjutkan dengan 20 menit visualisasi aktif, membayangkan tujuan dengan detail yang hidup. Mini visualisasi juga dapat dilakukan di tengah hari untuk menjaga fokus. Misalnya, saat merasa kehilangan semangat, pejamkan mata sejenak dan bayangkan tujuan Anda dengan jelas. Latihan ini tidak hanya mengembalikan fokus, tetapi juga memperkuat hubungan emosional dengan visi Anda. Visualisasi adalah awal dari perjalanan, tetapi tindakanlah yang membawa kita ke tujuan. Ketika kita memvisualisasikan sesuatu dengan konsistensi, peluang yang selaras dengan visi kita akan mulai muncul. Namun, kita harus siap mengambil langkah nyata, jangan menunggu momen sempurna, karena momen itu tercipta ketika kita mulai bertindak. Hasil visualisasi seringkali tidak instan. Proses ini membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Nikmati setiap langkah perjalanan, yakin bahwa Anda sedang membangun sesuatu yang berarti. Dengan tindakan yang konsisten, visualisasi akan menjadi kendaraan menuju transformasi nyata. Visualisasi yang sukses melibatkan harmoni antara pikiran, hati, dan tubuh. Pikiran memberikan visi, hati memberikan emosi, dan tubuh bertindak sebagai alat untuk mewujudkannya. Jika salah satu elemen ini diabaikan, proses visualisasi kehilangan daya. Misalnya, membayangkan tujuan tanpa tindakan nyata, atau bertindak tanpa keyakinan di hati hanya menciptakan ketidakseimbangan. Pendekatan holistik berarti melibatkan seluruh keberadaan kita, menciptakan aliran energi yang harmonis. Dalam era solusi instan, visualisasi sering direduksi menjadi latihan sederhana tanpa kedalaman. Namun, visualisasi sejati membutuhkan kesabaran dan dedikasi. Seperti pohon besar yang membutuhkan waktu untuk tumbuh, visualisasi juga memerlukan komitmen dan kerja keras. Visualisasi bukan sekadar aktivitas mental untuk memuaskan optimisme. Di tangan yang tepat, ia adalah kekuatan transformatif yang mampu mengubah kehidupan. Pendekatan yang dangkal, hanya berfokus pada hasil tanpa mempertimbangkan proses, sering berakhir dengan kekecewaan. Sebaliknya, pendekatan yang holistik dan mendalam dapat menghasilkan transformasi autentik dan berkelanjutan. Transformasi sejati terjadi ketika pikiran, hati, dan tubuh bekerja dalam harmoni. Dengan niat yang tulus, emosi yang mendalam, dan tindakan yang konsisten, visualisasi dapat menciptakan resonansi yang kuat dengan alam semesta. Ini bukan tentang menciptakan hasil instan, tetapi tentang perjalanan menuju kehidupan yang selaras dengan visi terdalam kita.